Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Khairul Umam, namun kali ini di mata kuliah Desain Web. Di pertemuan pertama dari mata kuliah Desain Web ini, kita akan berbicara tentang materi pengantar dari mata kuliah ini sendiri. Saya yakin Anda semua sudah sangat familiar dengan teknologi yang bernama internet dan juga web, atau ada juga yang menyebutnya sebagai website. Ketika mayoritas dari kita semua ini baru lahir di dunia ini, saya yakin kita sudah pernah terpapar dengan dua teknologi ini. Namun mungkin sejak kita lahir kita memang belum banyak terlibat ya. Tapi begitu kita beranjak ke usia remaja, ketika kita sudah mengenal teknologi yang bernama komputer, ataupun teknologi yang saat ini tidak terpisahkan dari kita, yaitu perangkat mobile, kita sudah mengenal dua teknologi ini. Namun apakah kita benar-benar sudah tahu apa kaitan dari kedua teknologi ini dan bagaimana sejarah dari kedua teknologi ini muncul? Oke, apa kaitan antara internet dengan web? Kita tahu bahwa internet itu sudah cukup lama usianya dan dia menghubungkan atau melalui teknologi internet ini semua komputer, semua jaringan komputer yang ada di dunia ini bisa saling terhubung. Nah, apakah segala sesuatu yang terhubung dengan internet bisa kita sebut sebagai web? Tidak. Jadi internet hanyalah media, sarana atau fasilitas di mana kita bisa menggunakannya untuk mengakses web ataupun website. Akan tetapi web maupun website tidak serta-merta atau tidak selalu harus berhubungan dengan internet. Karena ada saja aplikasi web atau website yang berjalan dalam lingkup intranet atau dalam lingkup jaringan komputer yang di area yang lebih kecil daripada internet. Nah, kita sudah sering mendengar kedua istilah ini, namun Anda tahu tidak kalau ternyata internet itu adalah sebuah singkatan dari istilah interconnected networking, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai jaringan-jaringan yang saling terkoneksi atau saling terhubung satu sama lain. Ya, internet sendiri merupakan jaringan dari banyak jaringan komputer yang ada di dunia ini. Bayangkan di tempat Anda ada sebuah komputer. Komputer Anda terhubung dengan jaringan dari internet service provider yang Anda gunakan. Dan jaringan internet service provider yang Anda gunakan itu terhubung dengan jaringan-jaringan lain yang ada di luar sana. Jaringan seperti yang dimiliki oleh Google, jaringan yang dimiliki oleh Facebook, ataupun penyedia jasa lainnya yang ada di luar sana. Antar jaringan dihubungkan satu sama lain sehingga kita bisa berkomunikasi, kita bisa mengakses informasi, mencari data, menikmati layanan-layanan yang ada di dunia internet. Jaringan-jaringan tersebut tidak selalu homogen. Dalam artian, perangkat-perangkat yang digunakan bisa berupa apa saja. Ada yang berupa PC, ada yang berupa laptop, ada yang berupa perangkat smartphone, ada yang lebih kompleks lagi seperti server maupun mainframe, dan sebagainya. Semuanya itu terhubung dalam satu jaringan yang kita sebut sebagai internet. Bisakah Anda menyebutkan contoh-contoh dari layanan internet yang biasa Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang paling sering kita gunakan adalah teknologi World Wide Web atau sering kita sebut WWW atau triple W gitu ya. Kadang kita nyebutnya sebagai triple W, maksudnya triple W gitu. Oke, ini adalah layanan yang paling umum yang sering kita gunakan. Ketika kita membuka browser di komputer kita ataupun di perangkat smartphone kita, kemudian kita mengakses Google, kita mengakses sosial media seperti Facebook yang versi web dan sebagainya, kita semuanya menggunakan layanan ini. Selain itu, kita juga biasa menggunakan layanan internet untuk mengirim email ataupun menerima email. Ya, siapa yang sekarang tidak punya email? Semua generasi milenial terutama pasti punya email, walaupun saya yakin jarang dipakai karena sekarang kita sudah berpindah ke media komunikasi yang jauh lebih praktis dan jauh lebih cepat. Hanya saja ketika kita ingin membuat sebuah sosial media, kita ingin membuat akun di aplikasi tertentu, biasanya memang kita akan diminta alamat emailnya. Jadi email itu seperti sebuah representatif diri kita di dunia maya, walaupun sekarang sudah mulai bergeser ke sosial media, begitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan layanan internet untuk file transfer.
Kita bisa mengirim file dari komputer kita ke komputer yang lain, baik yang ada di dekat kita maupun yang ada di jauh benua sana. Anda biasa mungkin masih menggunakan Instagram untuk mengirim gambar, maksudnya untuk memposting foto Anda di sana. Nah, itu juga termasuk dari contoh file transfer, karena Anda mentransfer dari komputer Anda atau dari perangkat Anda ke server ke server Instagram yang ada di benua Amerika sana. Oke, selain itu, layanan internet juga biasa kita gunakan untuk chatting atau mengirimkan pesan, baik menggunakan aplikasi WhatsApp, Line, Telegram, ataupun aplikasi lain yang memang dikhususkan sebagai messenger. Ada pula newsgroup, dan yang paling sudah sering kita gunakan, sudah tidak lagi asing di dunia kita, adalah sosial media. Nah, selain ini semua, selain layanan-layanan internet ini, tentu masih ada beberapa layanan lagi yang biasa kita gunakan melalui internet. Contoh paling baru saat ini adalah ketika kita akan melakukan video streaming di televisi. Kalau dulu mungkin streaming kita ya itu biasanya menggunakan YouTube atau kita mengirim video lewat berandanya Facebook. Sekarang sudah berkembang, ada Netflix, ada iFlix, ada HBO Max, ada Disney Plus, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk menonton film ataupun menonton acara-acara televisi melalui jaringan televisi digital. Nah, itu semua menggunakan internet untuk untuk mengaksesnya. Sudah tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa kemunculan internet memang telah mengubah banyak hal dalam hidup kita sebagai manusia. Oke, hanya sekarang tugas kita adalah bagaimana menggunakan layanan-layanan ini dengan bijak sehingga bisa bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Oke, itu sedikit tentang internet. Lalu bagaimana dengan web? Bagaimana sejarah dari kemunculan web ini? Web pertama kali muncul di kompleks laboratorium CERN yang ada di Jenewa, Swiss sana. Di dalam lab tersebut ada banyak peneliti yang berasal dari segala penjuru dunia. Nah, setiap peneliti biasanya akan membutuhkan pertukaran data atau sekedar ingin cari tahu bagaimana hasil penelitian antar peneliti yang ada di sana. Nah, pertukaran data maupun informasi hasil penelitian ini perlu dilakukan dengan cepat. Oke. Pada saat itu internet memang sudah ada tapi belum dimanfaatkan dengan optimal, sehingga pertukaran data dilakukan secara manual. Kalau dulu pakai disket ya, ada floppy disk dulu yang biasa digunakan untuk bertukar data antara satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, dengan mekanisme yang lama seperti itu, pertukaran datanya menjadi lambat. Akhirnya Tim Berners-Lee, seorang software engineer di CERN, mengajukan proposal teknologi web pada tahun 1989. Nah, ide dasarnya hanya ia mengajukan bagaimana caranya komputer yang menyimpan hasil data penelitian tadi itu bisa diakses dengan cepat oleh siapa saja dan dari mana saja. Sehingga kita tidak membutuhkan lagi perangkat pertukaran data atau media penyimpanan seperti floppy disk tadi yang pertukarannya dirasa cukup lambat. Apalagi kalau komputernya sudah banyak di sana ya. Nah, di dalam proposal yang diajukan oleh tim Berners-Lee diajukan 3 teknologi dasar. Yang pertama adalah Hypertext Markup Language atau HTML. Ini merupakan susunan atau aturan kode yang diatur sedemikian rupa agar bisa memunculkan teks atau informasi di layar komputer menggunakan format tertentu. Lalu ada URI atau Uniform Resource Identifier. Kita juga mengenalnya sebagai URL ya, Uniform Resource Locator. Nah, teknologi ini teknologi ini berupa aturan yang menunjukkan bagaimana cara mengakses sebuah file yang berisi informasi-informasi tadi tentunya agar bisa ditampilkan di komputer milik kita sendiri gitu ya. Anda saat ini tentu sudah tahu beberapa contoh URL, misalnya www.google.com/xxx gitu ya, atau facebook.com/fulan, instagram.com/abc/ dan sebagainya. Nah, itulah yang dicontohkan sebagai Uniform Resource Identifier. Tapi pada saat itu domain masih belum dikenali sehingga masih menggunakan alamat IP 192.168.1.100/abc gitu ya untuk mendapatkan file ABC dan sebagainya.
Oke. Kemudian teknologi yang ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, protokol ini berisi aturan standar-standar yang ditetapkan dan disetujui bersama untuk bagaimana caranya agar hypertext HTML tadi ya yang ada di komputer milik seseorang bisa dikirim ke komputer milik kita, ataupun HTML yang ada di komputer kita bisa diakses oleh orang lain dari komputernya sendiri. Nah, bagaimana cara transfernya, bagaimana cara mengirim teks-teks tersebut, itu sudah diatur di dalam HTTP. Oke. Nah, web sudah mengalami 3 fase perkembangan ya. Saat ini kita menggunakan web versi 3 atau ada yang menyebutnya sebagai web 3.0. Nah, awal mulanya web muncul di versi pertama sifatnya hanya melayani single page. Artinya di dalam web yang kita akses itu hanya terdiri dari satu halaman saja dan isinya statis atau tidak berubah-ubah selama kode programnya ya, selama kode penyusunnya tidak kita ubah gitu. Jadi kapanpun kita mengakses web 1.0 ini, web versi 1 ini, kita akan mendapatkan informasi yang sama dan monoton. Oke. Kemudian web berkembang menjadi web versi 2. Di sini sudah dilakukan personalisasi terhadap halaman web. Artinya, halaman web yang kita buka jika dibandingkan dengan halaman web yang dibuka oleh orang lain, meskipun domainnya sama, meskipun sama-sama mengakses alamat yang sama, tapi tampilannya bisa berbeda, tergantung personalnya. Nah, contohnya adalah ketika kita mengakses akun Facebook kita. Ketika kita login dan menghampiri halaman profil, yang kita temukan adalah profil diri kita sendiri. Sementara teman kita yang juga mengakses halaman profil Facebook, yang ia dapatkan adalah halaman profilnya. Nah, itu kan sudah bisa dianggap sebagai halaman web yang dipersonalisasi. Nah, selain dipersonalisasi, di web versi 2 juga halaman web sudah bisa dibuat menjadi dinamis. Artinya isinya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ya kembali lagi seperti contoh di akun Facebook atau di beranda Facebook kita. Ketika ada yang mengirim komentar ke status yang kita buat, ya komentarnya akan tampil. Kalau kita update status, statusnya juga akan tampil di sana sehingga isinya bisa berubah-ubah. Nah, sudah canggih sekali di web versi 2. Nah, tetapi web masih berkembang ke versi 3. Segala sesuatu yang tadinya personal dan dinamis sekarang ditambahkan dengan satu fitur yang cukup menarik untuk perkembangan dunia IT, yaitu web semantik atau semantical web. Nah, semantik ini berarti segala sesuatu yang bermakna. Di web versi kedua, susunan dari halaman web itu masih tidak punya makna. Antara teks judul dengan teks isi masih belum bisa kita bedakan menggunakan mesin. Ya, sebagai manusia kita mungkin ketika membaca artikel bisa membedakan mana yang menjadi judul artikel dan mana yang menjadi konten isi dari artikel tersebut. Tapi kalau komputer yang membaca, maka komputer masih belum tahu mana yang judul dan mana yang konten atau isi. Nah, di web versi 3, sekarang komputer sudah bisa membedakan mana yang judul dan mana yang menjadi konten dari sebuah artikel. Itu contoh sederhananya ya. Akhirnya dengan kemunculan semantical web ini, mesin-mesin pencari seperti Google, Bing yang dikelola oleh Microsoft, itu sekarang dia bisa mengindeks dengan tepat. Ya, bisa melakukan pengindeksan sebuah halaman web dengan tujuan yang tepat. Yang diindeks tentu adalah konten atau isinya yang menjadi prioritas utama, kemudian mengindeks judul. Sementara informasi lain yang berada di luar itu mungkin saja tidak diindeks. Nah, inilah manfaat dari munculnya semantical web. Nah, tentu tidak itu saja ya. Ada banyak hal lagi yang nanti akan bermanfaat ketika kita menggunakan semantical web. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar membuat web yang semantik. Jadi tidak serta-merta ketika kita bisa bikin web maka dianggap selesai. Harus bisa membuat web yang semantik. Tentu dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh para pengembang web sedunia. Oke, itu terkait sejarah perkembangan web. Lalu, untuk membuat web, kita perlu menguasai sebuah bahasa yang disebut sebagai HTML. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Hypertext sendiri merupakan teks tingkat tinggi yang dapat dimengerti oleh manusia. Artinya, ketika kode dari hypertext ini ditulis, kita akan langsung tahu maksudnya apa gitu ya, karena memang dia menggunakan bahasa manusia, bukan lagi bahasa mesin.
Nah, selain bisa dimengerti oleh manusia, teks ini juga mengandung link ke teks lainnya. Jadi ketika kita membuat sebuah teks gitu ya, katakan di halaman web, kita bisa menyisipkan link di sana sehingga dia bisa terkoneksi atau terhubung dengan teks lain yang mungkin ada di halaman lain, gitu. Sementara itu, markup language berarti aturan-aturan yang berisi sekumpulan simbol, yang mana simbol-simbol tersebut akan menentukan bagaimana sebuah teks ditampilkan atau dicetak. Ya, ketika kita ingin membuat teks itu terlihat tebal, maka ada aturannya. Ketika kita ingin membuat teks itu tercetak miring, ada aturannya. Ketika kita ingin menyisipkan gambar di dalam teks atau di dalam paragraf, ada aturannya. Nah, aturan-aturan ini yang disebut sebagai markup language. Sehingga HTML atau Hypertext Markup Language merupakan aturan yang menyimpan simbol-simbol untuk menentukan bagaimana teks itu ditampilkan, yang ditulis menggunakan teks tingkat tinggi yang bisa dimengerti oleh manusia dan bisa mengandung link ke teks lainnya. Nah, contoh bagaimana HTML ini akan kita bahas saat nanti kita mulai belajar dasar-dasar membuat website. Oke. Meskipun di dalam artinya ya HTML itu mengandung language gitu, L-nya language, bahasa. Tapi perlu Anda ketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. Kenapa demikian? Karena HTML dikhususkan untuk mengatur bagaimana teks bisa ditampilkan di browser, atau singkatnya adalah bagaimana caranya agar website itu bisa tampil di browser. Tidak digunakan untuk memproses logika, memproses data seperti pada bahasa pemrograman umumnya. Ya, jadi kalau Anda menggunakan JavaScript, Python, ketika Anda menuliskan 1 ditambah 3 dalam bentuk variabel atau dalam bentuk langsung, bukan string, Anda akan mendapatkan hasilnya, yaitu 4. Tapi kalau Anda menuliskan 1 ditambah 3 di HTML, ya Anda hanya akan mendapatkan teks yang bertuliskan 1 ditambah 3, bukan hasil dari 1 ditambah 3. Oke, jadi itu kenapa HTML tidak dikelompokkan menjadi bahasa pemrograman. Nah, seperti halnya web, HTML juga telah mengalami beberapa fase perkembangan. Yang pertama, ketika masih dalam versi 1, HTML itu punya aturan yang sederhana dan sudah menggunakan tag base seperti saat ini. Walaupun dulu bentuknya agak sedikit berbeda ya. Oke. Tapi sejak awal kemunculannya, HTML sudah bisa digunakan untuk menampilkan gambar di halaman web. Udah bagus sekali berarti saat itu. Oke. Kemudian HTML berkembang menjadi HTML2. Di versi ini strukturnya sudah dibuat lebih rapi lagi. Kalau yang di versi pertama tadi boleh menggunakan tag pembuka saja tanpa adanya tag penutup, di HTML2 sudah dibuat aturan bisa ditambahkan tag penutup di akhirnya, sehingga kita bisa membuat susunan yang lebih rapi antara dalam penulisan kode program penyusun web tadi gitu ya. Nah, di sini juga ditambahkan satu fitur baru, yaitu halaman website saat ini bisa menampilkan formulir atau form. Nah, selanjutnya HTML berkembang ke HTML3, namun pada prosesnya HTML3 dianggap kurang sesuai atau bisa kita sebut sebagai produk yang gagal. Akhirnya para pembuat aturan HTML ini sepakat untuk langsung meningkatkan versinya ke 3.1 dan 3.2. Yang akhirnya digunakan adalah versi HTML 3.2. Nah, di sini HTML 3.2 sudah mendukung pembuatan tabel. Artinya kita sekarang sudah bisa membuat sebuah tabel di dalam halaman web. Sebelumnya belum bisa ya. Kemudian untuk membuat tampilan halaman web ini jadi jauh lebih menarik, di HTML versi 3.2 sudah didukung penggunaan style sheet. Saat ini yang sering kita gunakan adalah CSS gitu ya, Cascading Style Sheet. Nah, selain itu juga sudah didukung penggunaan script seperti JavaScript di sana, sehingga web-web yang dibuat sudah bisa bersifat lebih interaktif dan lebih menarik daripada versi sebelumnya. Oke. Kemudian HTML berkembang lagi menjadi HTML4. Di sini ada terjadi perombakan besar-besaran dari versi sebelumnya, dibuat aturan yang lebih strict tentang tag-tag yang dipakai dan penambahan beberapa hal di sana. Sehingga di versi ini muncul pula
pendekatan yang disebut sebagai XHTML atau Extensible Hypertext Markup Language. Ya. Kemudian yang versi terbaru yang masih kita gunakan hingga hari ini yaitu HTML versi 5 atau HTML5 ya. Ini sudah mendukung web versi 3 tadi atau web 3.0. Karena di HTML5 sudah mulai muncul tag-tag yang sifatnya semantik. Tag-tag yang nantinya bisa memberikan informasi yang penuh makna kepada mesin pencari, sehingga mesin pencari pun lebih bisa mudah melakukan pengindeksan ya. Pengindeksan sesuai dengan fungsi dari bagian-bagian dari halaman web tersebut. Kemudian di HTML5 juga dilakukan penyederhanaan kode yang sebelumnya di HTML4 ditulis terlalu panjang gitu ya. Di HTML5 kodenya disederhanakan. Dan yang menarik sekarang di HTML5 kita bisa memasukkan tidak hanya gambar, melainkan kita bisa menyisipkan audio maupun video. Ya, jadi di HTML4 dulu ketika kita ingin memutar video di halaman web, kita perlu dukungan dari pihak ketiga. Yang paling terkenal dulu adalah Flash Player. Nah, tapi lama-kelamaan Flash Player dirasa berat dan juga dirasa punya banyak celah keamanan, akhirnya mulai ditinggalkan, muncul HTML5 yang bisa tidak perlu lagi dukungan-dukungan dari pihak ketiga hanya untuk memutar video. Nah, semakin tergeruslah si Flash Player tersebut. Nah, jadi nanti di dalam mata kuliah ini kita selain belajar membuat website yang sifatnya semantik, kita juga akan belajar bagaimana membuat website itu menarik, bisa menampilkan video, bisa menampilkan audio, dan juga bisa menampilkan gambar. Baik, itulah sejarah dari perkembangan HTML. Untuk lebih lengkapnya, standarisasi dari HTML ini sudah tercantum pada dokumen request for comment dengan kode 1866 atau RFC 1866. Anda bisa mengakses link yang saya tuliskan di sini untuk membaca isi dari RFC 1866. Ya, di sana sudah tercantum aturan-aturan standar bagaimana caranya HTML ini bisa diterjemahkan menjadi sebuah tampilan di dalam website, sehingga antara satu browser dengan browser yang lain walaupun berbeda merek tetap bisa menampilkan hal yang sama. Oke, itu terkait dengan internet dan web. Nah, terkait dengan mata kuliah yang kita jalani ini, mata kuliah kita ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah desain prototipe web yang ada di semester 1. Kalau di mata kuliah desain prototipe web, kita diajarkan untuk membuat sketsa atau wireframe rancangannya ya dari suatu web, kemudian bikin mock-up-nya entah dengan Photoshop, dengan Corel ataupun perangkat yang lain, sehingga kita hanya menghasilkan gambar dari web ya, rancangan gambar dari web gitu, dan juga simulasi prototipe dari webnya tanpa melakukan kode sama sekali karena masih berupa rancangan. Nah, maka di mata kuliah kita ini yaitu desain web, kita akan belajar mewujudkan rancangan website yang ada di desain prototipe web tadi menjadi website yang sesungguhnya dengan penampilan atau dengan user interface yang menarik. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi, nanti kita akan belajar menggunakan HTML dan setelah itu kita akan belajar menggunakan CSS. Oke. Nah, nantinya desain web ini, hasil dari desain web kita juga akan digunakan sebagai prasyarat bagi mata kuliah dasar pemrograman front end. Ya, kalau di mata kuliah ini kita cukup bisa membangun halaman web yang menarik tampilannya, nanti di dasar pemrograman front end akan diajarkan bagaimana caranya membuat website tersebut menjadi lebih interaktif. Dan berikutnya dia akan menjadi lanjutan juga untuk mata kuliah front end development. Oke. Nah, lalu apa saja sih yang dibutuhkan dalam mata kuliah ini? Yang paling dasar, Anda membutuhkan text editor untuk menuliskan kode HTML maupun kode CSS-nya nanti ya. Yang saya gunakan di sini text editornya adalah Visual Studio Code. Anda boleh menggunakan yang lain seperti Notepad++ atau Sublime Text. Nah, tapi saya menggunakan Visual Studio Code karena ada banyak ekstensi yang bisa mendukung pekerjaan kita sebagai web developer. Oke. Selain text editor, Anda juga membutuhkan web browser tentunya untuk menguji bagaimana tampilan web Anda. Anda boleh memilih salah satu dari beberapa browser yang sudah terkenal yang ada di komputer Anda.
Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya menggunakan text editor Visual Studio Code? Karena ada beberapa ekstensi yang bisa mendukung pekerjaan kita sebagai web developer. Nah, ini 6 contoh ekstensi pada Visual Studio Code yang saya gunakan yang bisa memudahkan kita dalam mengembangkan sebuah website. Anda boleh menginstalnya, boleh juga tidak, semua kembali ke Anda sebagai seorang developer. Ya, itu dulu untuk materi pengantar dari mata kuliah desain web kali ini. Berikutnya kita akan belajar bagaimana dasar-dasar mengembangkan sebuah halaman website menggunakan HTML. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.